Perkenalkan, nama saya Sandi Welong, mahasiswa Fakultas Ekonomi jurusan Manajemen Universitas Negeri Manado. Saya akan membawakan materi transformasi digital untuk menopang revolusi industri 4.0 sebagai bentuk tugas mata kuliah teknologi informasi dan komunikasi saya. Yang pertama, kita akan bahas latar belakang. Kenapa materi ini dibuat? Materi ini dibuat karena keadaan sekarang tidak lagi sama dengan yang lalu, begitu pula dengan yang akan datang adalah definisi dari perubahan. Jadi perubahan itu keadaan di masa lalu kita itu tidak lagi sama dengan masa yang akan datang. Adaptasi menciptakan pertahanan terhadap hal baru. Transformasi digital merupakan dasar dari revolusi industri 4.0. Untuk itu materi ini dibuat untuk membahas transformasi digital sebagai penopang revolusi industri 4.0. Selanjutnya kita akan membahas rumusan masalah. Rumusan masalah di sini ada 5. Yang pertama, kita akan bahas apa itu transformasi digital, apa hubungan transformasi digital dengan revolusi industri 4.0, mengapa transformasi digital dikatakan menopang revolusi industri 4.0, dan bagaimana cara transformasi digital untuk mendukung revolusi industri 4.0, serta bagaimana cara kita menyikapi transformasi digital untuk menopang revolusi industri 4.0. Topik pembahasan kali ini saya rangkum menjadi 7 bagian besar. Yang pertama, kita akan membahas pengertian revolusi industri 4.0, jenis teknologi yang ada dalam revolusi industri 4.0, dampak, cara beradaptasi, manfaat, faktor yang mempengaruhi, serta transformasi dalam bagian dari revolusi industri 4.0. Kita masuk pada materi yang pertama, yaitu pengertian revolusi industri 4.0. Revolusi industri 4.0 merupakan sebuah transformasi yang berskala besar yang terjadi di abad 21. Jadi revolusi industri 4.0 ini baru-baru saja terjadi pada masa ini. Dan revolusi industri 4.0 merupakan sebuah penyatuan antara teknologi digital dengan internet. Yang dimaksud dengan teknologi digital ini merupakan teknologi berupa komputasi dengan angka-angka yang biasa kita lihat di dalam dunia maya, lalu disatukan dengan internet sebagai medianya. Maksudnya kita akan melihat timeline revolusi industri. Revolusi industri pertama kali ada pada tahun 1750. Itu revolusi industri yang pertama dengan penemuan yang terkenalnya mesin uap. Revolusi industri yang kedua pada tahun 1863 dan penemuan yang paling terkenal adalah listrik. Revolusi industri 3.0 ada di tahun 70-an. Tahunnya tidak pasti, tapi yang pasti tahun 70-an. Dengan penemuannya ada teknologi digital dan internet. Dan yang terakhir ini, materi yang kita bahas saat ini adalah revolusi industri 4.0. Revolusi ini ada sekitar 2010-an, tidak ada hal yang pasti. Dan kita akan bahas ini transformasi digital untuk menopang revolusi industri 4.0. Transformasi sebagai bagian dari revolusi. Yang pertama, kita harus mengetahui dulu mengapa saya menyebut di sini transformasi sebagai bagian dari revolusi. Hal ini disebabkan karena transformasi artinya berubah dari keadaan sebelumnya menjadi baru sama sekali. Sedangkan untuk revolusi merupakan kumpulan dari berbagai transformasi yang menyatu dan berkumpul menjadi satu fenomena besar yang memiliki dampak yang sangat besar pula pada kehidupan manusia dan biasanya terjadi di waktu hampir bersamaan. Jadi yang dimaksud revolusi di sini adalah transformasi yang berkumpul menjadi satu bagian besar yang memiliki dampak yang besar pula dan terjadi di waktu yang bersamaan. Itu merupakan garis bawah dari transformasi sebagai bagian dari revolusi ini. Contohnya untuk penerapan transformasi digital untuk menopang revolusi industri 4.0. Contoh penerapan revolusi industri 4.0 adalah transformasi digital. Ini sudah pasti, saya sudah jelaskan di slide sebelumnya.
Transformasi digital yang dimana saat ini merupakan gelombang paling besar perubahan di dunia modern, di mana hal ini mengubah berbagai macam kegiatan dalam setiap sudut kehidupan manusia modern. Indonesia sendiri, transformasi digital sedang gencar-gencar digaungkan pemerintah dalam sektor UMKM. Berbagai kebijakan serta aturan telah dikeluarkan pemerintah untuk mendorong sektor UMKM agar bisa bersaing. Bersaing di sini maksudnya agar mereka tidak kalah dengan bisnis-bisnis UMKM lain yang sudah bertransformasi menjadi ke digitalisasi. Untuk contohnya ada di gambar sebelah, kita bisa lihat salah satu kebijakan pemerintah di sini lewat BUMN mereka mandiri bekerja sama dengan para e-commerce. Di sini ada yang terkenal Tokopedia, Shopee, jadi biasa kita pakai. Mereka ini yang nantinya akan mendorong UMKM agar bisa ke digitalisasi. Untuk contoh realnya di sekitar saya di sini sebelah kiri ada dua gambar untuk UMKM yang belum bertransformasi dan masih menjual barang jajanan lewat tempat-tempat dan belum menggunakan media online. Untuk yang di sebelah kanan ini mereka sudah menggunakan media maya misalnya seperti Facebook untuk mencari peminat. Selanjutnya kita masuk pada jenis-jenis teknologi dalam revolusi industri 4.0. Seperti yang kita ketahui, jenis-jenis teknologi ini tidak ditentukan pasti, tapi memiliki 9 bagian besar, di mana teknologi ini berkembang dalam revolusi ini dan membangun industri 4.0 di masa sekarang ini. Yang pertama ada Internet of Things atau IoT singkatannya. IoT sendiri merupakan sebuah sistem yang menggunakan berbagai perangkat komputasi, mesin, dan mesin digital sebagai satu kesatuan yang terhubung. Yang kedua ada Big Data. Big Data merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan volume data dalam jumlah yang besar, baik data yang terstruktur maupun tidak terstruktur. Yang ketiga ada Augmented Reality. Yang keempat ada Cyber Security. Yang kelima ada Artificial Intelligence atau AI. AI ini sudah biasa kita dengar ya, sebuah kecerdasan buatan yang bisa beroperasi tanpa harus dikendalikan oleh manusia. Yang keenam ada Additive Manufacturing. Yang ketujuh ada Simulation. Simulasi seringkali digunakan untuk berbagai konteks seperti dalam teknologi yang digunakan untuk optimalisasi kinerja, teknik keselamatan, pengujian, serta pelatihan. Selanjutnya ada System Integration. Dan yang terakhir ada Cloud Computing. Cloud Computing ini merupakan nilai komputasi baru di mana sumber daya yang terukur secara dinamis dan seringkali menggunakan konsep virtualisasi yang digunakan oleh provider dengan membantukan internet. Kita mungkin mengenal kalau ada di Apple ada iCloud, kalau di Android ada Google Drive untuk cloud computing. Selanjutnya kita masuk pada faktor yang mempengaruhi transformasi digital sebagai penopang revolusi industri 4.0. Faktor ini saya susun berdasarkan pengalaman dan observasi saya untuk menyusun materi ini. Dan saya menemukan ada 4 bagian besar. Yang pertama saya membaginya dalam 4 bagian besar. Yang pertama ada SDM. Faktor yang pertama SDM. Kemampuan sumber daya manusia yang mumpuni adalah salah satu penunjang utama dalam mendukung revolusi industri 4.0. Hal ini sangat membekas bagi saya karena saya sempat melakukan tugas sebelumnya, di mana saya melakukan wawancara dengan beberapa bisnis UMKM yang belum melakukan transformasi digital. Alasannya ada beragam, tapi yang paling membekas itu ada alasan ini, di mana mereka menganggap bahwa mereka tidak perlu go digital karena itu merupakan hal yang ribet. Seperti yang kita ketahui bahwa mindset yang seperti ini tidak akan bisa bertahan dalam dunia industri 4.0 ya, dimana setiap bisnis sekarang mulai bertransformasi menjadi digital dan teknologi-teknologi analog
itu mulai ditinggalkan. Sudah kedua, kesiapan masyarakat untuk memasuki sebuah era. Termasuk faktor yang kedua ada kebijakan atau aturan. Aturan yang tidak mendukung tentunya akan membuat perkembangan transformasi digital terhambat. Inovasi bisa terrealisasi jika terdapat dukungan penuh dari pemerintah. Hal ini sudah pasti bisa kita lihat bahwa di mana saat ini pemerintah sedang menggenjot sektor UMKM kita untuk bertransformasi, karena di era pandemi, apalagi di era pandemi saat ini, sektor ini banyak yang tidak bisa bertahan, dan balikannya justru yang lain banyak mendapatkan keuntungan karena mereka sudah bertransformasi menjadi digital. Yang ketiga ada keterbukaan informasi. Keterbukaan informasi ini ada misalnya keterbatasan akses internet dan kemiskinannya. Keterbatasan akses internet di sini maksudnya ada beberapa wilayah di Indonesia yang belum memiliki akses internet, sehingga mereka bahkan tidak bisa melakukan go digital. Untuk go digital saja ada beberapa yang masih tidak tahu apa itu. Dan yang kedua itu kemiskinan. Kemiskinan sendiri itu agak berbeda ya dengan keterbatasan akses internet, karena kemiskinan itu kita tidak memiliki device untuk mengakses informasi. Jadi keterbatasan akses internet dan keterbatasan kita untuk memiliki device peralatan untuk mengakses internet itu berbeda. Selanjutnya ada kejahatan cyber. Kejahatan cyber merupakan kejahatan dunia maya, misalnya manipulasi data, pencurian data, perubahan program, dan sebagainya. Keterhambatan transformasi digital akibat kurangnya kepercayaan orang terhadap dunia maya. Ya, ini sudah pasti, karena seperti yang saya sebutkan di mindset sebelumnya, bahwa ada beberapa orang yang tidak mau terjun, usaha mereka tidak bisa diterjunkan ke digitalisasi karena mereka masih kurang mempercayai dunia maya ini. Hal ini bisa kita temukan dalam mindset orang yang sudah tua ya, dimana mereka tidak mau menerima teknologi baru. Kita masuk pada materi selanjutnya, ada manfaat dari transformasi digital sebagai penopang revolusi industri 4.0. Saya membaginya menjadi 5, yaitu manfaat menghadirkan berbagai inovasi, kedua operasional yang lebih efisien, ketiga menghasilkan produk dan layanan yang lebih baik, keempat lebih hemat biaya, kelima meningkatkan pendapatan. Transformasi digital membawa manfaat besar bagi industri 4.0 karena pada dasarnya industri 4.0 merupakan hasil dari transformasi digital yang sudah dilakukan dahulu. Jadi industri 4.0 ini merupakan hasil dari industri-industri sebelumnya, perubahan-perubahan besar sebelumnya. Industri 4.0 saat ini tidak akan ada jika industri sebelumnya tidak ada. Selanjutnya, dampak transformasi digital sebagai penopang revolusi industri 4.0. Kita masuk pada dampak sosial. Manusia yang mulai digantikan oleh mesin, di mana hal ini akan membuat berkurangnya andil manusia dalam proses produksi industri. Hal ini nantinya akan menyebabkan pergeseran nilai etos kerja di masyarakat. Contohnya ada di gambar di sebelah, di mana dulu saat kita membuat kopi masih menggunakan cara-cara lama. Sedangkan teknologi baru kita memiliki mesin yang namanya coffee maker. Selanjutnya dampak politik. Untuk bidang politik, revolusi industri 4.0 khususnya transformasi digitalisasi, misalnya keterbukaan informasi setiap pejabat negara kita bisa pantau dalam media online. Ya, penjelasannya untuk misalnya pada saat kita dahulu untuk mencari calon pemimpin, kita hanya bisa mendapatkan lewat mulut ke mulut, dari isu ke isu, dari misalnya media kertas begitu. Tapi sekarang lewat internet kita bisa mencari tahu mereka sampai siapa anak cucunya, bagaimana harta mereka, semuanya kita bisa temukan dalam transformasi digital ini.
Hal ini juga tentunya bisa dimanfaatkan para pejabat untuk melakukan survei di masyarakat ataupun sekedar pencitraan agar mereka bisa dengan mudah menarik minat dan menaikkan status sosial mereka. Selanjutnya, dampak ekonomi. Dampak revolusi industri 4.0 di bidang ekonomi adalah berubahnya model bisnis. Revolusi industri di bidang ekonomi menghasilkan distribusi sumber kekayaan. Setiap orang dalam era digitalisasi ini punya kesempatan yang sama untuk membangun sebuah bisnis. Jadi dalam industri 4.0, setiap orang memiliki kesempatan yang sama. Setiap orang bisa menjadi kaya karena industri 4.0 mendukung semuanya. Dampaknya bagi bisnis adalah dapat memudahkan para pebisnis untuk berkolaborasi dan berbagi data di antara pelanggan, produsen, pemasok, dan pihak lain dalam rantai pasokan. Ini meningkatkan produktivitas dan daya saing, memungkinkan transisi ke ekonomi digital, dan memberikan peluang untuk mencapai pertumbuhan dan keberlanjutan ekonomi. Berikut dampak revolusi industri pada bisnis. 1. Peningkatan daya saing bisnis. Dampak revolusi industri 4.0 adalah meningkatkan daya saing global melalui kerjasama dan konfederasi perusahaan. Yang kedua ada peningkatan produktivitas dan pendapatan. Dengan peningkatan efisiensi, penurunan biaya operasional menyebabkan peningkatan pendapatan dan keuntungan. Ketiga, pengembangan teknologi yang dipercepat. Dampak revolusi industri 4.0 adalah menyediakan platform untuk dasar inovasi lebih lanjut dengan teknologi yang berkembang. Sistem dan layanan manufaktur dapat dikembangkan lebih lanjut. Setelah kita membahas yang tadi, sekarang kita akan membahas keuntungan dan kerugian. Yang pertama, kita akan membahas keuntungan transformasi digital sebagai penopang revolusi industri 4.0. Keuntungannya kita bisa lihat di sini ada setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkannya, seperti yang sudah kita bahas tadi. Selanjutnya ada terbukanya industri baru, artinya membuka banyak lapangan pekerjaan khususnya dalam sektor e-commerce. Ditinggalkannya cara lama untuk mengadopsi cara baru demi efisiensi, artinya pekerjaan akan menjadi lebih mudah sehingga jumlah produk dan keuntungan akan meningkat. Meningkatnya kesejahteraan, terlebih karena adanya kesetaraan dalam akses ke setiap teknologi dan informasi bagi setiap orang. Selanjutnya kita akan masuk ke kerugian. Kerugian yang pertama, saya sudah merangkumnya, ada timbulnya kejahatan baru. Orang yang tidak memiliki mengikuti akan semakin tertinggal, yang artinya kesenjangan akan semakin besar di antara kaya dan si miskin. Yang ketiga, meningkatkannya biaya hidup dikarenakan inflasi. Keempat, kemudian mencari informasi, artinya kita juga mudah disusupi informasi buruk yang mengganggu kestabilan kehidupan bermasyarakat. Kita masuk pada materi yang terakhir, yaitu cara untuk menyesuaikan diri dalam transformasi digital untuk menopang revolusi industri 4.0. Perkembangan dalam dunia machinery, baik itu sektor robotik, AI, dan ilmu pengetahuan akan membuat teknologi lama akan digantikan. Manusia akan selalu berinovasi menciptakan hal baru sehingga setiap kegiatan produksi akan selalu menjadi efisien dan akan lebih dekat kepada konsumen. Hal ini akan membuat manusia bergantung sepenuhnya pada digitalisasi. Dalam revolusi industri ini, kebutuhan akan adaptasi merupakan faktor penunjang utama untuk kita bisa bertahan dan bersaing dalam transformasi yang berskala besar ini. Penyesuaian bisa dilakukan dengan membuat strategi dan melakukan observasi sederhana. Itu saja dari saya. Terima kasih atas perhatian semua. Terima kasih.